Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam sepanjang jalan hidup kita hingga pada hari ini. Kita akan kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kelas meeting atau ibadah keluarga yang biasanya kita lakukan di tengah minggu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita muliakan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami memuji Tuhan karena Engkau adalah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami semua jemaat-Mu yang tergabung dalam jemaat di Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2, Gereja Metodis Indonesia, kami kembali datang kepadamu bersuka cita untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, memimpin, menjaga, dan melindungi setiap langkah hidup kami. Walaupun hari-hari ini kami masih terus menanti pertolongan Tuhan untuk boleh membebaskan kami dari penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih mengancam keselamatan banyak orang di seluruh dunia ini, sehingga kami masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terindah. Oleh karena itu, berkati ibadah kami malam ini, agar kami dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 129, Tuhan ambil hidupku. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat digunakan Bahasanya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita puji Dia, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 99, Marilah Orang Berdosa. Kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa diri kami adalah orang-orang yang berdosa, dan Engkau menantikan kami untuk datang kepadamu dengan segala keberadaan kami, untuk kami boleh Tuhan tolong. Saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, yang akan menuntun setiap kami untuk dapat hidup melakukan kehendak-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita di malam hari ini. Mari kita buka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 23 sampai ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Demikian firman Tuhan, doa jemaat. Sesudah dilepaskan
pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita akan merenungkan sebuah tema, tegar menghadapi ancaman. Tegar menghadapi ancaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu merasa terancam sehingga hidup menjadi tidak nyaman? Kalau kita memperhatikan pembacaan kita malam ini, di sini kita melihat mengenai perjalanan murid-murid Tuhan yang mengalami ancaman dari para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan para ahli Taurat. Murid-murid Tuhan diancam oleh karena mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keadaan semacam ini pernah kita alami atau mungkin sedang kita alami saat ini. Walaupun dalam kasus yang berbeda, tetapi intinya sama-sama mengalami apa yang disebut namanya ancaman. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, terancam ini merupakan situasi yang tidak nyaman. Dan orang yang terancam itu sangat menderita. Ancaman itu, Bapak, Ibu, dapat dialami oleh siapapun, baik itu oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Dan Bapak, Ibu, ancaman tidak hanya menyangkut pribadi seseorang saja, tetapi juga bisa menyangkut suatu kelompok atau suatu negara, suatu bangsa, bahkan dunia. Dan ancaman itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Baik itu ancaman di masalah ekonomi, ancaman masalah kesehatan, dan sebagainya. Saudara, hari-hari ini hampir seluruh umat manusia di muka bumi ini sedang terancam keselamatannya. Kenapa? Oleh karena serangan wabah virus COVID-19 yang telah mewabah secara pandemi dan telah memakan banyak korban jiwa di seluruh dunia. Karena virus ini, saudara, tidak kelihatan secara kasat mata, maka sangat sulit untuk mengetahui keberadaannya. Tahu-tahu
kita sudah terpapar dan harus menjalani isolasi, di mana obat penawar atau vaksin antivirus ini belum tersedia, sehingga banyak orang yang menjadi was-was, khawatir, dan takut. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebagai orang percaya, bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi ancaman kalau ditinjau dari sudut iman Kristen? Nah, malam ini kita mau belajar. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita perbuat ketika kita mengalami ancaman. Nah, saudara-saudara, yang pertama, ketika kita mengalami ancaman, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sepenuhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun di dunia ini ada banyak nabi dan tokoh yang katanya hebat, tetapi kekuatan atau kemampuan mereka sangat terbatas, karena mereka juga adalah manusia, sama seperti kita. Tetapi Bapak Ibu, ada satu pribadi yang pernah ada dan hidup di dunia ini, dan ia memiliki kuasa yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apabila kita mengalami ancaman, maka percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, kemampuannya sangat terbatas. Dan selain itu saudara, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Karena kalau kita membaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5, di sana firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 kemudian dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, dalam menghadapi ancaman virus COVID-19 ini, jangan andalkan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Jangan andalkan kekayaan dan jabatanmu, tetapi andalkan Tuhan Yesus dan taatlah melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, ketika kita mengalami ancaman, tetaplah berdiri teguh dalam iman. Ketika persoalan tidak kunjung padam, maka kita harus tetap teguh dalam iman. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Karena apa? Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengarannya saudara tidak kurang tajam untuk menolong kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya, asalkan kita tetap berdiri teguh dalam iman. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai akan janjinya. Walaupun seringkali banyak orang beranggapan bahwa Tuhan lalai akan janjinya. Saudara, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 2 Petrus pasal 3 ayat 9, firman Tuhan mengatakan,
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan bukanlah waktu kita, dan waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Nah, oleh karena itu, tetaplah berdiri teguh dalam iman. Karena dengan iman kita akan tegar menghadapi segala ancaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini, mengingatkan kepada kami bahwa sebagai manusia kami ini lemah. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, kalau kami mengandalkan kekayaan kami, jabatan kami, semua itu akan lenyap. Karena itu, pada malam ini kami diingatkan bahwa Yesuslah satu-satunya andalan kami. Yesuslah satu-satunya yang dapat menolong dan menyelamatkan kami. Di tengah-tengah penyebaran virus COVID-19 yang mengancam kenyamanan banyak orang hari-hari ini, kami mau mengandalkan Yesus. Kami mau percaya bahwa kalau kami hidup melakukan kehendak-Mu, kami akan selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini, agar kami semua selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami, menyerahkan segala sesuatu, persoalan, masalah hidup kami ke dalam pemeliharaan Tuhan, dengan kami hidup melakukan kehendak-Mu. Berkati dalam kehidupan rumah tangga setiap jemaat-Mu Tuhan, agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia, saling mengasihi satu dengan yang lain. Memberkati segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu, agar melalui berkat-berkat yang mereka terima dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Berkati juga anak-anak yang Tuhan peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing, agar anak-anak ini pun dapat terpelihara, dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama. Bahkan masa depan yang terbaik hamba percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak-anak jemaat-Mu. Berkatilah semua jemaat-Mu Tuhan di masa-masa yang sulit yang sedang kami alami hari-hari ini, ketika semua orang harus di rumah sehingga mereka tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ada yang dirumahkan, ada yang tidak bisa melakukan pekerjaannya oleh karena otoritas negara kami mengharuskan setiap jemaat, setiap orang untuk tinggal di rumah. Karena itu kami tetap memohon pertolongan agar Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami untuk bertahan dalam situasi ini. Bahkan sesuai dengan waktu Tuhan, Engkau akan membebaskan kami dan melepaskan kami dari penyebaran COVID-19 ini. Karena itu berkati para pemimpin kami, berkati para ilmuwan untuk boleh mencari solusi yang terbaik, dapat menemukan vaksin antivirus ini, sehingga kami boleh kembali dapat melakukan aktivitas kami dengan normal. Berkatilah jemaat Tuhan yang sedang sakit, agar Tuhan yang terus menolong mereka dan memberikan kekuatan pemulihan. Berkati Bapak Dehu Tagaon, berkati Bapak Mariono, berkati Tuhan. Mau berdoa buat Bapak Abner Sitorus, buat Opu Mutagalung di Braja Emas, dan juga buat Opu Frans serta Ibu Peter, agar Tuhan terus menolong mereka.
mereka boleh sehat dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala pergumulan hidup semua jemaat-Mu. Adalah Tuhan, Engkau yang mendengarkan segala seru permohonan jemaat-Mu ini untuk dapat Tuhan memberikan solusi dan jalan keluar. Terpuji nama-Mu Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 167. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayat yang kedua. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai.
Mari kita terus percaya akan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa kita yang saat ini masih terus mengalami kesulitan oleh karena penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita ikuti terus anjuran pemerintah supaya kita tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap berdoa agar Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.